Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuah walaupun dalam Zoom meeting. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan keempat Sekolah Haji Tazkiyah, dan alhamdulillah juga masih bersama dengan Direktur Sekolah Haji Tazkiyah Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Hadada LC-MHI, yang insya Allah akan terus bersama kita, membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan khusus untuk sore hari ini, kebetulan di pertemuan ketiga kemarin itu kita membahas terkait dengan mengurai dan menyelami makna gerakan salat part 1. Hari ini adalah part keduanya, karena minggu kemarin kita sampai kepada gerakan salat ada dua yang disampaikan. Pertama adalah gerakan salat mengangkat tangan yang bermakna kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni bersedekah, itu bermakna kita siap menuju kematian. Dan untuk selanjutnya kita masuk di materi part 2-nya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, mari kita simak bersama-sama. Kita dengarkan dari Direktur Sekolah Haji Tazkiyah Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Hadada yang akan menyampaikan terkait mengurai dan menyelami makna gerakan sholat part 2. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Jemaah pengajian tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita bisa bersua kembali, ya, meskipun sedikit molor waktunya karena mohon maaf saya baru saja selesai mengajar, sehingga baru bisa live secara langsung pada hari ini. Tetapi ini semua tidak mengurangi dari pertemuan kita, meskipun juga masih dalam bentuk Zoom dan seterusnya. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah dalam segala aktivitas keseharian kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat. Ya, termasuk di dalamnya adalah pada saat kita takbiratul ihram, mengangkat tangan, dan itu bermakna memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita pada saat melakukan kejahatan ditangkap oleh polisi, kita berserah diri, tergantung pihak kepolisian mau mengapakan kita. Sama pada saat kita sholat, kita mengangkat tangan, kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Sang Pencipta. Ya, tinggal Allah mau mengapakan kita. Yang kedua, ada takbiratul ihram dengan Allahu Akbar. Ya, bacaan itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama ini kita miliki,
entah itu dalam bentuk materi, jabatan, kedudukan, dan seterusnya, itu semuanya hal-hal yang kecil dan itu hanya sebuah titipan. Dan pemilik segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita bersedekap, yang makna gerakan itu bahwa sedekap itu adalah kita merasakan bahwa dalam hidup kita ada ending kita, yaitu kematian. Karena hanya dua hal saja orang itu bersedekap, ya, pada saat kita dalam kondisi sholat dan dalam kondisi mati. Dan selalu kita berharap bahwa ketika kita sholat, anggaplah sholat itu sebagai sholat terakhir kita. Ya, sehingga itulah yang bisa mendatangkan kehusyukan dan seterusnya. Karena tidak ada yang bisa menggaransi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah kita sholat itu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Tidak ada yang bisa menjamin dan menggaransi untuk itu. Maka ketika kita sholat berdiri di hadapan Sang Pencipta dan kita bersedekap seakan-akan kita mati di hadapannya. Nah, uraian kita hari ini saya melanjutkan. Ya, setelah kita bersedekap, itu kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu meskipun versinya juga banyak, yang sering dibaca oleh orang itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya, dan seterusnya. Dua bacaan ini sebenarnya ketika kita kaji secara mendalam, satu mengindikasikan bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu mengindikasikan sebuah permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara substansial tidak ada yang perlu dipertentangkan. Ya, jangan selalu kita mengatakan bahwa yang membaca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib itu adalah orang Muhammadiyah. Jangan selalu kita mengatakan bahwa ketika yang membaca itu adalah Allahu Akbar kabira, itu adalah orang NU. Orang Muhammadiyah bisa membaca Allahu Akbar kabira, orang NU bisa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad. Ini dua-duanya bisa dipakai di dalam sholat kita. Nah, apa makna di baliknya? Mana di balik itu ada kata kunci yang ada di dalam doa iftitah itu. Bahwa kita mengatakan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku telah menghadapkan wajahku kepada fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dalam artian bahwa kita itu adalah mencoba untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakoni, ya hadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kenapa? Ketika kita menghadapkan segala urusan kita, bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sisi kita, maka kita merasa tenang, kita merasa tidak punya was-was dan seterusnya. Karena kenapa? Allah selalu bersama dengan kita. Ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Musahabah, al-musahabah ma'allah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk-bentuk kesuksesan dalam hidup kita. Karena kenapa? Orang yang selalu merasa dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa tenang di dalam hidupnya. Kenapa? Selalu ada penyerahan
dan selalu ada tawakal di dalamnya, bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan dari segala aktivitas kita. Lalu kita sambung di dalam doa iftitah kita bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, apa yang kita lakukan di dalam salat itu, ya, wa nusuki, ibadah-ibadah kita yang lain, ya, entah itu zakat kita, puasa kita, haji kita, dan seterusnya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam doa iftitah itu, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita, ya, jarang-jarang ada orang yang mampu untuk berserah diri sepenuh itu, bahwa terkadang salatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk orang lain, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, zakatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, ingin dipuji sebagai orang yang suka memberi, dan seterusnya. Terkadang ada orang hidupnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia hanya ingin mempertahankan egoisme yang ada di dalam dirinya. Ya, di sisi lain bahkan matinya itu belum diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena ketika kita mencoba menyelami dari bahwa hidup kita, mati kita itu adalah milik Allah, untuk Allah, dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang membawa kepada titik-titik kebahagiaan dalam hidup kita. Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang kita kejar di dunia ini, kalau bukan untuk Allah, sering kita akan mendapatkan sesuatu kekecewaan. Apatah lagi kalau dalam urusan-urusan duniawi, kita maksimalkan ikhtiar kita, ya, hanya untuk memuaskan bos kita, hanya untuk memuaskan keluarga kita, hanya untuk memuaskan dan seterusnya. Yang pada akhirnya kita menderita secara batiniah. Tetapi cobalah rubah mindset kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita kerjakan dari kehidupan kita, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hidup kita, kalau kita mencoba bahwa kita yakinkan diri kita bahwa apapun lakon kita, ya, karena endingnya adalah kematian, dan kita berusaha menyelami itu, maka disitulah kita temukan titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Disitulah pada saat orang mati, selalu yang disebutkan itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna dibalik itu? Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, kalau sebenarnya ini kita internasionalisasi masuk di dalam diri kita, maka segalanya akan mudah untuk kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah milik Allah, ya, dan untuk Allah, maka selain itu hanya sekedar titipannya. Ya, maka ketika misalnya kita punya putra-putri, dia meninggal dan seterusnya, kita yakin bahwa putra saya itu atau putri saya itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemilik yang menitipkan itu mau mengambil titipan, ya silahkan, karena itu hanya sekedar titipan. Ketika ruko kita misalnya dilahap si jago merah, ruko kita itu hanya sebuah titipan, bukan kita pemilik sebenarnya. Yang pemilik sebenarnya itu adalah Allah, dan ketika kita sudah yakin seperti itu, maka itulah yang membawa kepada ketenangan, dan kita tidak merasakan keputusasaan dalam kehidupan kita. Dan itulah makna dari doa iftitah kita. Maka selamilah doa iftitah itu untuk meyakinkan diri kita bahwa pada hakikatnya ini semua kita menghadapkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita membaca doa iftitah, kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini pada hakikatnya itu adalah doa kita. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa sholat itu memang intinya adalah doa. Ya, maka ketika kita menyelami bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu pun sepenuhnya itu kalau bukan puji-pujian, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kenapa kita minta itu? Dalam kehidupan kita, yang namanya manusia itu adalah fitrahnya memang selalu ingin melakukan kebaikan. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan begini, bahwa manusia itu memiliki fitrah untuk melakukan kebaikan. Tetapi daya tarik keburukan jauh lebih kuat dibanding dengan daya tarik kebaikan. Ya, potensi manusia untuk melakukan kebaikan itu tinggi. Tetapi daya tarik keburukan jauh lebih kuat dibanding dengan daya tarik keburukan. Nah, disinilah setan itu punya peran yang cukup signifikan dalam kehidupan kita untuk menggoda kita agar kita bersama dengan setan itu sendiri. Semakin tinggi iman kita, jangan kita mengatakan bahwa tidak digoda setan. Ya, malah justru ketika imannya orang lemah, itu setan sudah tidak mempedulikan dia. Karena kenapa? Dia sudah menjadi setan sendiri. Ya, jadi kalau iman kita itu tinggi, ya semakin tinggi orang keimanannya, semakin digoda oleh setan itu. Karena memang pekerjaannya setan itu adalah menggoda manusia agar dia bersama dengan dirinya di dalam neraka. Meskipun ya sekali lagi bahwa ya satu memang permintaannya setan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia minta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu orang-orang ikhlas itu punya reaksi bahwa ternyata pemberian kita itu dipakai saja beli rokok misalnya. Lalu setelah kita melihat ada orang pemberiannya itu dipakai untuk membeli rokok, lalu kita hentikan pemberian kita kepadanya, berarti kita belum sampai pada tahapan ikhlas itu, meskipun kita sudah memberikannya seperti itu. Yang diinginkan bahwa apakah ada reaksi dari orang lain atau tidak dari apa yang kita lakukan itu, dan kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puncak dari sebuah keikhlasan. Dan itulah nanti yang menjadi titik bahwa kita berada pada posisi mukhlas. Ya. Mukhlas itu sekali lagi bahwa sudah tidak ada lagi campur-campur intrik-intrik yang ada di dalamnya, kecuali memang segala tingkah lakunya, segala aktivitasnya, segala amalan-amalannya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita minta, itulah yang kita pinta pada saat kita sholat. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari setan-setan itu. Ya, untuk menggoda kita. Karena boleh jadi misalnya dalam hal-hal tertentu kita masih setan mengganggu kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Setelah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tidak mau terjebak lagi dalam persoalan apakah sir atau jahar. Ya, itu sudah perdebatan klasik itu dan tidak ada ini. Jangan kita mengatakan kalau yang membesarkan basmalahnya itu adalah orang NU, yang tidak membesarkan orang Muhammadiyah, orang Wahdah dan seterusnya. Saya tidak mau terjebak pada posisi itu. Tetapi pada hakikatnya bahwa kita dianjurkan untuk selalu membaca basmalah.
Bahkan Nabi mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ya, bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah itu dia pasti terputus. Terputus dari pahalanya bisa jadi, terputus dari keberkahannya, ya, terputus dari keterkaitannya dengan hal-hal yang lain. Dalam artian begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menganjurkan kepada kita untuk membaca basmalah. Tujuannya apa? Agar kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ya, karena kenapa? Huruf ba yang ada dalam kata bismillah itu sebenarnya kalau mau dikaji secara panjang lebar itu maknanya sangat mendalam sekali. Bahkan penulis kamus mencoba untuk memberikan pemaknaan terhadap huruf ba itu sampai 15 makna yang ada dalam huruf ba itu. Ya, saya hanya meringkas hanya 3 saja. Bismillah, ya, ada huruf ba di situ, huruf ba. Ya, dan dalam bahasa Arab bisa bermakna al-ilsaq atau al-ilhaq. Jadi ketika kita membaca basmalah itu seakan-akan kita menempel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memantau segala aktivitas kita. Ya, segala rutinitas kita. Itu mana, Bah? Ya, al-ilsaq, al-ilhaq. Ya, selalu ada Allah yang menempel kepada kita. Ya. Yang kedua, bah itu artinya al-isti'anah. Ya, memohon bantuan. Ya. Dalam artian bahwa ketika kita membaca basmalah, maka seakan-akan di situ ada doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa dianjurkan misalnya ketika kita keluar rumah untuk membaca basmalah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Itu kita sebenarnya memohon kepada Allah isti'anah, memohon bantuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kunci mobil kita, ya, ketika kita mengunci mobil kita, mengunci motor kita, bacalah basmalah karena di situ ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan kita itu kita tidak menabrak orang. Ya. Oke. Kalaupun ditabrak, ya, itu adalah tidak peyok motor tak dan seterusnya. Itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, mudah-mudahan kita tidak ditabrak orang. Ya kan 2 kemungkinan. Kalau dalam perjalanan kita yang menabrak atau kita yang ditabrak. Ya, kalaupun kita ditabrak, mudah-mudahan ya kita ditabrak itu tidak mati dan seterusnya, atau kendaraan kita tidak peyok dan seterusnya. Itu kita minta kepada Allah, permohonan kita kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga, makna ba itu bimakna al-musahabah awil ma'iyah. Ya, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi kata kunci sebenarnya. Kenapa kita mau mencari apa yang disebut dengan kebersamaan dengan Allah atau ma'iyatullah? Karena kenapa? Ketika kita mencoba meyakinkan diri kita bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang diinginkan oleh orang kepada kita dalam sebuah kejahatan dan seterusnya, itu tidak mungkin sampai kepada kita kalau kita yakin bahwa itu adalah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ingin bercerita sedikit, ada dialog yang sangat menarik antara Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dale dengan Pak Kahar Muzakkar. Ya, suatu ketika Pak Kahar Muzakkar dengan Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dale berdialog di dalam hutan. Dan disitulah Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dale bertanya kepada Pak Kahar Muzakkar, saya heran kepada Pak Kahar, ya, bahwa ketika ditembak oleh
lawannya, itu seluruh celananya, seluruh bajunya, bahkan topinya dan seterusnya itu tertembus peluru. Tetapi tidak ada yang tembus ke badannya Pak Kahar Muzakkar. Ya, pakaian-pakaian apa yang Anda pakai bisa seperti itu? Ya, apa jawabannya Pak Kahar Muzakkar? Beliau mengatakan, saya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peluru itu adalah ciptaan manusia. Tidak mungkin bagus ciptaannya manusia dibanding dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan bahwa dia bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih heran itu adalah Pak Kahar Muzakkar terhadap adik guru Kiai Haji Abdurrahman Abu Dale. Karena kenapa? Ya, Kiai Haji Abdurrahman Abu Dale itu tidak ada terkena peluru baju, surbannya, sarungnya, dan seterusnya. Sehingga dia secara umum bahwa dia itu lebih jago dibanding dengan Pak Kahar Muzakkar. Lalu ditanya oleh Pak Kahar Muzakkar, pakaian apa yang Anda pakai sehingga bisa terjadi seperti itu? Dia mengatakan bahwa saya ini bersama dengan Allah. Kalau saya selalu bersama dengan Allah, apapun yang diinginkan oleh makhluknya kepada saya dari sebuah kejahatan tidak mungkin akan terjadi. Karena saya ini bersama dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebersamaan itu ada pada saat kita selalu membaca basmalah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mau membuka kantor kita, bacalah basmalah. Membuka lapak-lapak dagangan kita, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau menghitung uang kita, bacalah basmalah. Ya, karena terkadang ada banyak hal yang bisa menggelincirkan kita karena kita lengah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita mencoba setelah membaca surah Bismillah itu, kita membaca surah Al-Fatihah. Ada hal menarik dari surah Al-Fatihah. Dan kenapa surah Al-Fatihah itulah yang dipilih ketika kita salat. Bahkan Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, bahkan dalam perspektifnya Imam Syafi'i, tidak sah salatnya orang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah itu menjadi kata kunci di dalam Al-Quran. Ya, sehingga jangan heran kenapa surah Al-Fatihah itu ditempatkan di awal di surah Al-Quran. Meskipun surah Al-Fatihah itu bukan surah yang pertama kali turun. Nah, tetapi kenapa surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah inilah yang mengumpulkan seluruh ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu hanya 3. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga itu adalah akhlak. Dan ini semua terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Ketika Anda membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu adalah akidah. Ya, bagaimana kita memuji Allah, bagaimana dan seterusnya. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta tolong. Itu adalah syariat. Ada bentuk penyembahan kita dalam bentuk salat, ada bentuk cara minta tolong kita itu dengan doa-doa kita. Ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada akhlak. Ya, bagaimana seharusnya kita, bahwa kita selalu minta untuk diberi petunjuk kepada Allah, yaitu jalan yang lurus itu. Dan kenapa mesti yang kita pinta itu jalan lurus? Karena terkadang dalam kehidupan kita
kita berada pada persimpangan jalan. Ya, kita tidak tahu apakah yang kita tempuh itu adalah jalan kesyaitanan atau jalan kemalaikatan. Karena terkadang sering ada di antara kita kemungkinan kita anggap itu adalah jalan kemalaikatan, tetapi ternyata itu adalah jalan kesyaitanan. Karena ada syaitan yang selalu menggoda kita. Maka pintalah kepada Allah untuk selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan lurus itu jalan kemalaikatan itu. Ya, bukan yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Ya, jalan itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Ya, disebut an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'i, was-salihin. Jadi ada para nabi, para orang-orang yang jujur, para syahid-syahid, orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Itulah jalan yang mesti kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga orang-orang tersesat. Jangan kita pinta, kita berharap bahwa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah jalan lurus itu. Inilah esensinya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagi salat itu antaraku dengan antara hamba-hambaku dalam dua bagian. Ya. Dan bagi hambaku apa yang dia pinta kepadaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika kita membaca sebagai hamba kata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalas dari bacaan kita. Apa kata Allah kepada kita? Hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Betapa bangganya kita bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan Allah memproklamirkan bahwa hambanya itu telah memuji kita. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah setelah kita membaca Ar-Rahmanir Rahim? Ya, Allah mengatakan asna alayya abdi. Ya Allah, ya hambaku menambah pujian-pujian kepadaku. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, majadani abdi. Ya. Hamba-hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ya, coba. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu, cobalah baca pelan-pelan. Karena kenapa? Di situ ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan membalas dengan bahwa hambaku telah memujiku dan seterusnya. Ketika hambaku kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bahwa ketika hamba itu membaca ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambamu sesuai apa yang dia minta. Coba, bahwa kita itu sudah meminta kepada Allah. Kepadamulah kami menyembah. Ya, kepadamulah kami minta tolong. Ya, ini saya ingin stresikan di sini. Bahwa kita sebagai hamba itu adalah sembahlah Allah dulu, baru minta tolong kepadanya. Ya kan sering kita balik. Kita minta dulu kepada Allah, tapi sudahkah kita salat? Ya, sehingga jangan heran kenapa doa-doa kita tidak diijabah. Karena kita salah prosedural. Ya, seharusnya kita menyembah dulu kepada Allah, baru minta tolong kepadanya. Tetapi yang sering kita, ya nanti ketika bangkrut misalnya usaha kita, baru sekali sholat tak. Nanti ketika kita ada masalah di keluarga tak, baru sekali tahajud dan seterusnya. Baru ini dan seterusnya. Seharusnya itu adalah kita perbaiki dulu sholatmu, ya, baru minta tolong kepada. Itu proseduralnya, itu SOP-nya sebenarnya. Jadi jangan kita balik, bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita mesti menyembah Allah dulu, baru kita minta tolong. Ya, sehingga jangan heran kenapa doa-doa kita tidak terijabah oleh Allah, karena kita lebih mendahulukan minta dulu baru menyembah kepadanya. Ya, padahal pada hakikatnya
kita mesti menyembah dulu baru minta kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa inilah permintaan hamba kepada Tuhannya, bahwa agar kita mendapatkan hidayah itu, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi pada hakikatnya itu adalah kita mencoba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas agar segala kehidupan kita, segala aktivitas kita mendapatkan keridhaan kepadanya. Dan itulah yang ada, makna yang ada pada Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat kita. Maka upayakanlah bahwa selamilah bacaan-bacaan Al-Fatihah itu pada saat kita salat. Karena kenapa? Dengan tidak tergesa-gesa, di situ ada dialog antara kita dengan Allah ketika kita membaca Al-Fatihah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar diskusi kita untuk lebih menyelami dari gerakan dan bacaan-bacaan salat yang kita selalu laksanakan, praktekkan dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan dari Pak Kiai terkait dengan mengurai dan menyelami makna gerakan sholat part 2, yang dimana dijelaskan terkait makna dari bacaan-bacaan pada saat kita melaksanakan sholat, mulai dari makna bacaan dari doa iftitah itu sendiri yang mengatakan bahwa pada hakikatnya kita menghadap atau berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan membaca tauz. Itu artinya mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Kemudian setelah bertauz ada basmalah. Kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, itu tujuannya agar kita selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tadi terkait membaca surah Al-Fatihah adalah ini adalah yang mengumpulkan seluruh ajaran Islam, di mana di dalamnya ada tentang syariah, akidah, dan juga akhlak. Dari keempat bacaan tadi, makna bacaan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan dari Bapak Ibu sekalian yang sempat bergabung di sore hari ini, kami persilahkan. Bisa raise hand atau bisa bertanya secara langsung. Bisa juga melalui chat. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Iya, ini ada pertanyaan Pak Kiai. Terkadang kita khusyuk sholat ketika ada musibah yang menimpa atau ingin meminta sesuatu kepada Allah. Apakah niat sholat khusyuk seperti ini bisa dibenarkan, Ustaz? Karena kan memang seringkali kita betul-betul khusyuk meminta kepada Allah, karena pada saat itu kita perasaan kita lagi kurang bagus, kita inginkan sesuatu, atau pada saat itu kita tertimpa musibah, sehingga pada saat itu, momen itu menjadikan kita khusyuk untuk salat. Apakah itu dibenarkan atau seperti apa, Pak Kiai? Silakan langsung dijawab mungkin. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba untuk menanggapi tentang itu. Dalam kehidupan kita, janganlah selalu melihat musibah itu sebagai sebuah ujian, boleh jadi itu adalah teguran-teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali kepadanya. Ya, seperti yang tadi dilakukan, bahwa ternyata ya nanti kita khusyuk sholat ya ketika ada musibah yang menimpa.
Nah, kemungkinan Tuhan mengatakan bahwa sekalian kasih saja musibah supaya bisa khusyuk di dalam salatnya. Itu bukan sesuatu yang ini, itu adalah manusiawi, itu adalah fitrah manusiawi yang selalu mau menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Nah, inilah sebenarnya dalam kehidupan kita seorang muslim itu jangan selalu melihat musibah itu sebagai bahagian dari murka Tuhan kepada kita. Ya, boleh jadi itu adalah teguran-teguran halus ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali kepadanya. Ya, sehingga terkadang ketika kita sakit, kita mau mengeluh, ya, coba kita rubah mindset kita ketika kita melihat tentang sakit itu. Ya, terkadang bahwa nanti kita sakit, baru banyak orang berdatangan kepada kita untuk menjenguk kita, untuk menemui kita. Ya, nanti kita lihat ya betapa banyaknya keluarga-keluarga kita yang datang. Ternyata ya nanti kita sakit dan seterusnya. Oleh karena itu, ya ulama kita selalu menganjurkan upayakanlah untuk selalu bersilaturahim kepada sesama, baik kamu dalam kondisi senang maupun susah. Ya, jadi kalau senang, ya silaturahim. Susah juga tetap menjaga silaturahim itu. Ya, sehingga ada ya guru saya itu mengatakan bahwa ya kunjungilah aku pada saat aku hidup. Ya, janganlah kau mengunjungi aku pada saat aku mati. Karena pada saat aku mati, aku tidak mampu untuk menyapamu. Ya, itu ini kan baru pergi melayat dan seterusnya. Waktu dia sehat-sehat, di mana kita? Padahal sebenarnya kalau sudah melayat orang tidak ada respon dan seterusnya. Nah, inilah yang perlunya dalam kehidupan kita, bahwa terkadang memang Tuhan menguji kita agar kita bisa kembali kepadanya, dan bersyukurlah kita ketika kita diuji dengan musibah itu mampu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang lupa diri dan lupa daratan ketika terjadi hal-hal yang notabene tidak mampu untuk dipikulnya. Yakinlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan sebuah teguran-teguran kepada kita, disitulah ujian kepada kita sejauh mana kita bisa bersabar menerima segala cobaan itu. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Aku takjub, aku terpesona dengan segala urusan kaum muslim itu. Ya, idza asabahu sarra'un syakar. Ya, ketika hambaku itu tertimpa yaitu berbagai macam nikmat, dia bersyukur, dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza asabahu darra sabar, ketika dia ditimpa musibah dia bersabar. Ya, maka pilihan kita sebagai seorang muslim memang ada dua, yaitu sujud dan berdoa. Pada saat kita banyak nikmat, ya maksimalkanlah sujud kita kepadanya. Pada saat kita terkena musibah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat kita, dan boleh jadi ya itulah salat kita yang paling khusyuk ketika kita ditimpa musibah. Ya, jadi janganlah misalnya menanggapi negatif ketika kita terkena musibah, karena ternyata baru kita khusyuk salat pada saat kita ditimpa. Kalau Anda melaksanakan seperti itu adalah sesuatu yang manusiawi. Laksanakanlah seperti itu, karena ternyata kita mudah kembali kepadanya. Oleh karena itu, ya disitulah sebenarnya salat itu. Ya, bahwa inti salat itu memang adalah doa, dan ketika kita seperti itu, ya kita berdoalah kepada Allah, pintalah kepada Allah. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengabulkan apa yang dipinta kepadanya. Meskipun saya harus meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa tidak selamanya dari doa-doa yang dipinta itulah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang
kita meminta kepada Allah itu adalah rezeki yang banyak, tetapi yang dikasih itu adalah kesehatan. Ya, terkadang kita meminta uang yang banyak, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelanggengan keluarga kita. Ya, terkadang dari anak-anak kita yang saleh dan saleha. Ya, karena kenapa? Allah Maha tahu terhadap diri kita. Karena boleh jadi kalau dia minta uang kepada saya, minta rezeki yang banyak, kalau dikasih, kemungkinan dia lupa diri dan lupa daratan. Justru dia lupakan salatnya, karena dia hanya mengurusi semua bisnisnya dan seterusnya. Maka hambaku ini tidak perlu dikasih uang dan seterusnya. Ya, ada orang, ya, kalau misalnya ada pilihan-pilihan yang ini, ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 60, 70, apatah lagi kalau 80, ketika dia minta apakah uang atau kesehatan, saya yakin bahwa yang dipilih itu adalah kesehatan. Karena apalah artinya banyak uang kalau kita terbaring di Primaya? Apalah artinya banyak uang kalau kita terbaring di Wahidin Sudirohusodo? Oleh karena itu, ketika kita sehat-sehat seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk lalai untuk mengerjakan salat, untuk kita kembali kepada Sang Pencipta. Karena kenapa? Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Dan itulah yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga Nabi mengatakan, nikmatani magbunun ala kathirin minan nas. Ada dua nikmatku yang sering dilupakan oleh manusia itu. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan kita. Nanti kita tahu begitu pentingnya tangan. Ketika kita mau angkat sesuatu, lalu kita tidak bisa angkat tangan kita. Begitu pentingnya kaki, ketika kita mau melangkah ke masjid, kita tidak bisa langkahkan kaki kita. Nanti kita tahu faedahnya, manfaatnya lidah, yaitu ketika lidah kita terkena sariawan. Ya, itu. Nah, maka itu nikmat yang banyak. As-sihhat. Yang kedua, al-faragu. Ya, waktu lowong kita. Itu sebuah nikmat besar. Tidak ada orang yang tidak ada kesibukannya. Tetapi kalau kita mencoba untuk menyisakan sebahagian kecil dari waktu kita untuk bersilaturahim dengan sesama kita, untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini, itu adalah bahagian dari nikmat yang patut untuk kita syukuri dalam kehidupan kita. Maka ya sesekali dalam kehidupan kita, ya ujian itu harus ditanggapi dengan bagus. Dan sekali lagi saya katakan, terkadang ada orang nanti ditegur baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia bagus salatnya kalau ada ujiannya. Kalau seperti itu, ya silahkan untuk tetap salat. Dan sekali lagi, ya mudah-mudahan Allah selalu menguji kita agar salat kita khusyuk, karena ternyata di ujian itu baru kita khusyuk salat kita. Saya kira seperti itu, gitu. Ya. Mute Ki, mute Ki. Oke, iya. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Saya kira penjelasan yang cukup detail terkait pertanyaan tadi. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini mungkin langsung saja Pak Kiai ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz mengenai penggalan ayat dalam Al-Quran yang mengatakan neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Bagaimanakah yang dimaksud dengan lalai itu Ustadz? Sedangkan dalam sholat terkadang kita berusaha untuk mengingat Allah, tak jarang juga tanpa kita sadari pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Dan seketika itu juga langsung kita berusaha fokus lagi dalam sholat. Apakah ini bisa dikatakan lalai dalam sholat Ustadz? Silakan Pak Kiai langsung dijawab. Fawailun lil musallin. Ya, celakalah orang-orang, neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Ya, siapa itu yang disebut di dalam Al-Quran? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Para mufassir mengatakan bahwa yang lalai di dalam sholat itu adalah orang yang hanya mengerjakan sholat, tetapi dia tidak tahu substansi daripada sholat itu. Dia tidak tahu esensi dari sholat itu. Ya, apa esensi dari sholat itu? Ya, esensi dari sholat itu adalah
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari sholat itu adalah kita mencoba untuk menerapkan apa yang menjadi pembelajaran berharga dari sholat yang kita lakukan. Dari nilai-nilai kejujuran, dari nilai-nilai keadilan, dari nilai-nilai ketakutan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, misalnya sholat maghrib, ya, itu kan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada kita. Bahwa sholat maghrib, mati lampu atau tidak mati lampu, tetap kita kerjakan 3 rakaat. Ya, itu kan kejujuran itu. Terkadang orang bisa berlaku jujur kalau ada orang yang melihatnya. Tetapi ketika tidak ada yang melihatnya, seluruh isi laci, raib diambilnya. Nah, ini sebenarnya, ya inilah yang disebut sebagai orang sholat tetapi lalai di dalam sholatnya. Dia tidak tahu substansi daripada sholat itu. Ya, sholat itu adalah aqimis sholata, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, maka sekali lagi bahwa yang disebut lalai itu adalah alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang selalu riya, yang ingin mencari popularitas, mencari ketenaran dan seterusnya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah orang mengulurkan bantuan. Bukan saja dirinya yang mengulurkan bantuan, tetapi ketika ada orang yang mengulurkan bantuan kepada orang lain, dia cegah orang itu. Ya, itulah yang disebut sebagai orang yang lalai di dalam sholat. Di sisi lain memang ada yang menafsirkan bahwa orang yang lalai di dalam sholat itu adalah orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, sekali lagi saya katakan pada pertemuan yang lalu pada pembahasan khusyuk, jangan karena ketidakkhusyukan kita tidak salat. Karena itulah yang menjadi alasannya sebahagian orang. Saya mengatakan bahwa saya tidak salat karena tidak bisa khusyuk-khusyuk di dalam salat. Saya mengatakan salat maki dulu. Ya, karena kalau tidak salat dipastikan Anda tidak khusyuk-khusyuk. Ya, persoalan kehusyukan itu jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya anggap bahwa pernah juga tidak khusyuk di dalam salatnya. Ya, pernah Nabi itu panjang sekali sujudnya, sehingga para sahabat mengatakan, ya apakah Nabi itu melakukan seperti itu karena ini dan seterusnya. Dia mengatakan, kenapa panjang sujudku? Karena ada cucuku di atas pundakku, bertengger di atas pundakku. Sehingga kalau kita mau lihat, berarti yang difikirkan Nabi itu adalah kepentingan cucunya dan seterusnya. Pernah juga Nabi lupa di dalam salatnya, ya, dan seterusnya. Jadi jangan karena persoalan Anda ini khusyuk, ini tidak, dan seterusnya, itulah yang mencuutkan niat kita untuk tidak melaksanakan salat. Salatlah karena di dalam salat kita bisa menemukan kehusyukan itu sendiri. Saya kira seperti itu. Iya, sholatlah karena di dalam sholat itu kita mampu menemukan kehusyukan itu. Gitu ya, Pak Kiai. Ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak Kiai. Bagaimana mengenai terkait hadis yang mengatakan bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Jika sholat lolos, maka lolos ibadah yang lain, termasuk zakat, puasa, dan haji. Dan jika sholat tidak lolos, maka ibadah lain tidak lolos juga. Sekali lagi saya katakan, kenapa ibadah sholat itu menjadi kata kunci? Ketika kita sholat, itulah mengumpulkan seluruh rukun Islam. Coba, ibadah sholat itulah yang mengumpulkan dari seluruh rukun Islam. Apa yang pertama jadi rukun Islam? Pertama adalah syahadat. Orang dalam posisi sholat, pasti dia bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, itu dianggap tidak sah sholatnya. Ya, tahiyatnya itu, ya, di situ ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sholat itu pasti dia berzakat. Ya, zakatnya apa? Ya, zakat untuk dirinya. Ya, zakat untuk dirinya. Dia mengeluarkan sesuatu karena dia pasti berpakaian. Ya,
Orang yang tidak berpakaian sholat, yang tidak menutup auratnya, itu jelas bahwa dia tidak sah sholatnya. Orang yang sholat pasti dia berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa kan menahan makan dan minum dan hubungan seksual di siang hari Ramadan. Adakah orang yang sholat sambil makan? Adakah orang yang sholat sambil minum dan seterusnya? Ya, adakah orang sholat sambil berhubungan seksual? Tidak ada. Ya, apatah lagi bahwa sholat itu adalah pada hakikatnya itu adalah Anda sudah berhaji. Di mana berhajinya? Tidak sah sholat Anda kalau tidak menghadap ke kiblat. Ya, kiblat itu kan haji, simbolisasi dari haji itu. Maka boleh jadi kita lihat dalam segala aspek sholat itulah yang mengumpulkan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan dengan melibatkan harta sekaligus melibatkan badan. Karena ada ibadah cukup dengan harta saja. Zakat itu tidak perlu sehat, tidak perlu ini dan seterusnya. Ya, yang penting ada harta, ya Anda bisa berzakat. Ibadah puasa ya cukup dengan badan saja. Ya, kalau Anda miskin, Anda tidak ada ini, tetap kita berpuasa dan seterusnya. Ya, ibadah haji mengumpulkan dua itu. Ya, sekaligus sholat juga itu mengumpulkan semuanya. Ya, maka menjadi kata kunci itu adalah ibadah sholat itu. Ya, sehingga awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, pertama kali yang dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Karena kenapa? Kalau sudah sholat itu beres dan seterusnya, ya maka sudah dipastikan bahwa beres segalanya. Ya, kalau sholatnya tidak beres, maka dianggap bahwa yang lainnya itu ini. Ya, sering terkadang yang dipertanyakan oleh orang, ada orang bagus sekali zakatnya, bagus sekali hajinya, bagus tapi tidak sholat. Ya, yang sering dipertanyakan seperti itu. Ya, kita tetap berharap bahwa orang muslim yang bagus itu adalah dia berzakat, dia berpuasa, berhaji sekaligus dengan sholat. Tetapi bukan berarti bahwa tidak bagus nanti kalau ini dan seterusnya. Jadi tetap ya kita pentingkan yang paling utama itu adalah sholat kita. Karena itulah yang mengumpulkan semua ibadah yang masuk dalam rukun Islam. Saya kira seperti itu, Ibu. Iya, saya rasa cukup detail dari jawaban dari Pak Kiai. Mengingat waktu sekarang sudah pukul 17.26, mungkin close statement Pak Kiai sebagai kesimpulan pertemuan kita di sore hari ini. Silakan. Ya, para jemaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamilah makna-makna yang ada dalam gerakan dan bacaan sholat itu. Karena dengan menyelami makna dan gerakan sholat, itulah yang mengantarkan kita untuk lebih khusyuk di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu. Lakukanlah sholat itu dengan pelan-pelan. Khusus ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Karena disitulah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah selami dengan bagus apa makna dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan pada saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana jawaban Tuhan kepada kita? Dan itu tidak mudah bagi kita, ya. Dan itu adalah bahagian terpenting di dalam kehidupan kita ketika kita mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialog itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, karena dengan sholat disitulah medium kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat dia Mi'raj ya, dalam sejarah itu. Sehingga Nabi dalam sebuah sabdanya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Karena kita tidak mungkin melakukan mi'raj sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka bermi'rajlah dengan melakukan salat itu sendiri. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga
kita bisa melaksanakan sholat dengan penuh kehusyukan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamilah makna dan gerakan sholat, lakukanlah dengan pelan-pelan, seolah-olah kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih yang sempat bergabung di sore hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan hadir lagi, mudah-mudahan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, sehingga selalu bisa setia bersama kita, membagikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama untuk lebih agar sholat kita bisa lebih khusyuk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat bergabung di sore hari ini dan juga sempat mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aji, Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.